Indonesia versus Singapura. Mampukah Prabowo wujudkan swasembada energi? Mampukah Indonesia lepas dari cengkeraman Singapura? Singapura dikabarkan ketakutan setelah Indonesia berencana mengurangi impor minyak dari mereka. Benarkah langkah ini akan memukul ekonomi Singapura? Atau justru ini hanya strategi politik untuk memenuhi tuntutan Amerika Serikat? Simak analisis lengkapnya. Mulai dari ketergantungan Indonesia pada impor BBM, potensi swasembada energi, hingga kontroversi korupsi di Pertamina. Pendahuluan, Singapura, negara kecil dengan pengaruh ekonomi raksasa, kini diklaim sedang gemetar setelah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, berencana memangkas impor minyak dari mereka. Tapi benarkah langkah ini sesederhana yang digembar-gemborkan? Atau ada agenda geopolitik yang lebih rumit, termasuk tekanan dari Amerika Serikat? Mari kita kupas lapis demi lapis. 1. Ketergantungan memalukan. 60% impor BBM dari Singapura. Fakta yang mengejutkan, 60% kebutuhan BBM Indonesia dipasok oleh Singapura, padahal negara ini tidak memiliki sumur minyak sendiri. Singapura hanyalah pengolah dan pengekspor ulang minyak mentah dari negara lain. Ini ironis. Indonesia dengan sumber daya alam melimpah justru menjadi budak ekonomi negara yang luasnya tak sebesar Jakarta. Data kritis. Kebutuhan harian Indonesia 1,6 juta barel hari. Produksi domestik 600.000 barel per Defisit 1 juta barel hari yang harus diimpor. Nilai impor 2024 6,53 triliun. 2. Prabowo versus Singapura. Ambisi swasembada energi. Prabowo menargetkan swasembada energi dalam 5 tahun. Mirip dengan kesuksesan swasembada pangan yang membuat Indonesia ekspor beras ke Malaysia dan Jepang. Namun tantangannya jauh lebih kompleks. Kilang minyak tua, mayoritas kilang Pertamina, Cilacap, Balikpapan, berusia puluhan tahun dengan teknologi ketinggalan zaman. Korupsi kronis. Di Rut Pertamina berulang kali tersandung kasus korupsi, seperti rugi negara sampai 1,7 triliun dan insiden ledakan kilang yang rutin terjadi. Efisiensi rendah. Bandingkan dengan Petronas Malaysia yang untung 11 triliun bertahun, 3 kali lipat Pertamina. Meski harga BBM di Malaysia lebih murah. 3. Amerika Serikat. Dalang di balik layar. Kebijakan pengalihan impor ke AS tidak lepas dari tekanan Donald Trump dalam perang dagang. Indonesia dipaksa membeli barang AS senilai 111 miliar per tahun, termasuk minyak senilai 10 miliar, 150 triliun. Strategi atau jebak, transaksi minyak tetap mungkin melibatkan Singapura sebagai trade hub, sehingga duit mengalir ke AS, tapi barangnya dari pelabuhan Singapura. Biaya logistik membengkak, tetapi ini harga untuk menjaga hubungan dengan AS. Peluang dan ancaman. Peluang hemat 59 triliun tahun. Jika kilang baru, seperti proyek joint venture dengan Rusia Rosneft senilai 19 triliun beroperasi, Indonesia bisa produksi 1 juta barel per hari. Ancaman Singapura. Sebagai oil hub terbesar Asia, mereka tetap bisa main kotor lewat spekulasi harga dan lobby global. Penutup, ajakan diskusi Indonesia punya potensi besar, tapi mental korupsi dan ketergantungan impor adalah musuh utama. Setujukah Anda jika Indonesia berani perang dengan Singapura demi swasembada energi? Atau ini hanya ilusi di tengah permainan geopolitik AS? Komentar di bawah. Jangan lupa subscribe ABB Live TV untuk analisis ekonomi politik terkini. Energi terbarukan, geopolitik ekonomi Indonesia, Prabowo Gibran, investasi ABB Live TV. ABB Live TV.